saya Siti Khadijah Faryatullah sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang bagaimana sih konsep teori belajar pemrosesan informasi atau pemaknaan informasi. Telah dikemukakan oleh penganut teori belajar kognitif bahwa perilaku yang tidak bisa diamati sekalipun dapat dipelajari secara ilmiah. Biasanya, sebagian besar dari mereka ini terutama tertarik pada teori yang disebut pemrosesan informasi. Adapun teori pemrosesan informasi ini masih bisa dikatakan sebagai teori yang baru dibanding teori belajar yang lainnya. Teori ini berkembang dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Jadi teori ini perkembangannya itu sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Menurut teori ini, belajar adalah mengolah informasi. Sekilas, teori ini memang mirip dengan teori kognitif, yang dimana proses belajar ini lebih penting daripada hasil. Tetapi memang sih di dalam teori belajar pemrosesan ini proses itu sangat penting, akan tetapi menurut pandangan mereka yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses itu sendiri yang nantinya akan dipelajari oleh siswa. Bagaimana sih proses belajar siswa akan berlangsung ini sangat ditentukan oleh informasi yang telah didapat gitu. Adapun proses informasi yang efektif itu meliputi perhatian, memori, dan proses berpikir. Ada satu kiasan yang mengilustrasikan bagaimana pendekatan proses informasi dapat diterapkan dalam perkembangan, yaitu proses informasi komputer yang dibatasi oleh perangkat keras dan perangkat lunaknya. Proses informasi pada anak juga dibatasi oleh kapasitas dan kecepatannya serta kemampuannya memanipulasi informasi. Dengan kata lain, penerapan strategi-strategi yang tepat untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan yang telah didapat itu. Pencetus teori ini adalah Robert Gagne. Teori ini memandang bahwa belajar adalah suatu proses pemerolehan informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Robert Gagne ini juga menggabungkan ide-ide behaviorisme dan kognitivisme dalam pembelajaran. Menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan pembelajaran, penerimaan informasi untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi ini juga terjadi interaksi antara kondisi internal dan kondisi eksternal. Individu. Kondisi internal adalah keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi di dalam individu itu sendiri. Adapun kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang nantinya mempengaruhi individu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang materi yang sudah pemateri saya jelaskan, yaitu tentang model teori pemrosesan informasi. Pada hakikatnya, model pembelajaran dengan pemrosesan informasi didasarkan pada teori belajar kognitif. Model pembelajaran tersebut berorientasi pada kemampuan siswa, yaitu memproses kemampuan siswa untuk memproses informasi dan sistem yang dapat memperbaiki kemampuan belajar siswa.
teori belajar pemrosesan informasi mendeskripsikan tindakan belajar merupakan proses internal yang mencakup beberapa tahapan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu encoding, proses memasukkan informasi ke dalam memori. Kemudian yang kedua yaitu store, informasi yang diambilkan dari memori jangka pendek kemudian diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu retrieval, yaitu hasil akhir dari proses memori tersebut. Kemudian teori ini ditemukan oleh salah seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, yaitu Robert M. Gagan. Beliau adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan dari Amerika Serikat. Kemudian teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada 3 asumsi, yaitu antara stimulus dan respon. Berpijak pada asumsi yang pertama itu antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi. Kemudian yang kedua yaitu stimulus yang diproses dalam bentuk ataupun isinya. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu tahapan informasi dipilih berdasarkan fungsi. Ya mungkin itu yang tahapan-tahapannya. Kemudian komponen-komponen pemrosesan informasi ini dipilih berdasarkan fungsi, kapasitas bentuk informasi, serta dipilih berdasarkan fungsi kapasitas untuk kapasitas bentuk informasi atau proses terjadinya lupa. Ketiga komponen tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sensory receptor atau SR adalah yaitu suatu sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Kemudian yang kedua yaitu working memory atau WM, yaitu salah satu teori yang mampu menangkap informasi yang mendapatkan perhatian individu, perhatian yang dipengaruhi oleh persepsi. Kemudian yang ketiga yaitu long term memory atau LTM, yaitu salah satu tahapan yang berisi tentang semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individual. Terus kemudian juga memiliki atau mempunyai kapasitas yang terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu sekali informasi yang disimpan di dalam LTM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Hasati dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemrosesan informasi. Jadi kalau menurut Craig Lockhart bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat pemrosesan informasi. Di antaranya itu yang pertama, bahwasanya tidak semua individu dapat melatih memori secara maksimal. Kemudian yang kedua, proses internal memori itu sulit untuk diamati secara langsung. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ada tingkat kesulitan dalam menyingkap informasi yang telah disimpan di ingatan. Dan yang keempat itu kemampuan otak setiap individu itu berbeda-beda. Adapun menurut Robert Gagne bahwasanya dalam suatu pemrosesan informasi itu terdapat interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu faktor yang ada di dalam individu itunya. Faktor internal itu ada 2, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Nah, faktor fisiologis ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang tonus fisiologis atau tonus jasmani dan ada lagi fungsi fisiologis. Nah, kalau tonus jasmani ini berkaitan dengan keadaan fisik individu itu. Misalnya kan kalau
keadaan fisiknya itu sehat dan bugar, tentunya itu akan mempermudah informasi diproses oleh otak. Nah, kemudian ada yang kedua itu kan ada fungsi fisiologis. Nah, kalau fungsi fisiologis ini berkaitan dengan fungsi panca indera. Panca indera kan merupakan suatu gerbang masuk dalam suatu gerbang masuk informasi diproses atau informasi didapatkan oleh manusia. Jadi kalau fungsi panca inderanya bagus dan baik, maka akan mempermudah informasi diproses oleh otak juga. Nah, kalau faktor psikologis itu menyangkut keadaan psikologis siswa itu. Di antaranya itu ada faktor motivasi siswa, kemudian ada faktor intelligence, kemudian ada sikap, kemudian ada minat, dan kemudian juga ada bakat. Nah, kalau faktor eksternal, menurut Gagni itu bahwasanya faktor eksternal itu merupakan rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pemrosesan informasi pada individu. Di antaranya itu seperti lingkungan sekolah, kemudian ada media pembelajaran, kemudian juga peran guru dapat mempengaruhi proses informasi diolah oleh otak. Nah, kalau menurut Syah dikatakan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi proses informasi diproses oleh otak itu ada dua, dapat dikelompokkan ada dua. Yang pertama itu faktor lingkungan sosial, dan ada lagi yang kedua yaitu faktor lingkungan non sosial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Hidayatul Hasanah selaku pemateri keempat akan melanjutkan materi selanjutnya, masih mengenai psikologi belajar, yaitu pemaknaan informasi. Materi selanjutnya mengenai pemanfaatan pemrosesan informasi dalam belajar. Nah, telah kita ketahui bahwa dalam materi-materi selanjutnya itu telah dijelaskan apa sih informasi itu dan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pemaknaan informasi, khususnya dalam proses belajar. Nah, dalam pemaknaan proses informasi dalam belajar sendiri, diantaranya itu memiliki beberapa manfaat. Nah, yang pertama itu membantu terjadinya proses pembelajaran sehingga individu dapat beradaptasi pada lingkungan yang cenderung berubah-ubah, karena telah kita ketahui bahwa lingkungan itu sifatnya itu tidaklah tetap, namun senantiasa berubah. Nah, yang kedua yaitu menjadikan strategi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Karena telah kita ketahui bahwa dalam teori pemrosesan informasi sendiri, proses itu memanglah penting, namun ada hal yang lebih penting dari proses itu sendiri, yaitu sistem informasi yang diproses itu yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, jadi bagaimana sistem informasinya yang diproses itu yang akan dipelajari oleh siswa. Jadi pokoknya itu proses itu sangatlah penting. Nah, yang ketiga ada kapasilitas belajar dapat disajikan secara lengkap. Nah, manfaat yang ketiga itu. Nah, yang keempat ada prinsip perbedaan individual itu dapat terlayani, karena telah kita ketahui bahwa dalam teori ini tidak ada satu proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua siswa. Jadi tiap siswa itu pastinya mempunyai cara-cara sendiri gitu dalam menangkap informasi tersebut. Dan menurut teori belajar pemrosesan informasi, bahwa belajar itu adalah mengolah informasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.